Warga kembali temukan induk ular kobra di permukiman. Seorang maling terekam CCTV sempat makan terlebih dahulu sebelum mencuri di rumah makan. Satu keluarga berikan layanan cukur rambut gratis bagi para pengungsi Merapi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Wilson juga gimana kabarnya? Sehat? Kabar sehat selalu dong. Kalau Deta gimana kabarnya? Aku selalu sehat karena selalu menerapkan 3M. Pakai Betul masker, sekali. mencuci tangan, juga menjaga jarak. Betul sekali. Nah, informasi mengenai 3M akan kita hadirkan berkaitan juga dengan informasi mengenai Pertamina yang akan menarik tabung gas 12 kg. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting. Inilah Ini Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari sebuah rumah yang dijadikan gudang aksesoris ponsel di Gambir, Jakarta Pusat pada dini hari tadi ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan membakar habis bangunan berlantai 2 ini. Kobaran api terlihat dari sebuah rumah yang dijadikan gudang aksesoris handphone di Jalan Petojo, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting atau hubungan arus pendek listrik dari gudang aksesoris handphone sehingga membakar habis bangunan berlantai 2 ini. Gudang aksesoris, aksesoris, ya handphone gitu. Sebabnya kayaknya sih dari listrik korslet gitu. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gedung Regional Traffic Management Center Dirlantas Polda Jawa Timur terbakar. Ruangan yang terbakar adalah loket pelayanan STNK. Pada Minggu malam, kebakaran melanda ruang loket pelayanan STNK di Gedung Regional Traffic Management Center Dirlantas Polda Jawa Timur. 12 mobil pemadam kebakaran kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman petugas dibantu para anggota kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari tadi dilempar bondet atau bom ikan. Akibatnya bangunan dan isi rumah rusak serta satu warga terluka. Seperti inilah rumah milik Maisaro, warga desa Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebagian bangunan rusak usai kena lemparan bondet atau bom ikan Senin dini hari tadi. Tak hanya bangunan rumah, sebuah lemari kaca dan isinya juga hancur terkena ledakan bondet. Menurut Maisaro, peristiwa ini terjadi saat dirinya duduk di teras rumah saudaranya. Tiba-tiba 2 orang pelaku muncul dari belakang rumahnya dan langsung melemparkan 4 buah bondet ke arah rumah. Melihat para pelaku, Maisaro pun lari dan bersembunyi. Para pelaku berusaha mencari Maisaro, namun justru bertemu dengan korban Musleh yang merupakan tetangga Maisaro. Pelaku pun melempar 2 bondet ke arah Musleh hingga korban tersungkur. Oh, tadi ndak langsung apa jenenge? Langsung jompong. Langsung mato. Nggih, kan mareden to ku nebulu moro-buru, Pak. Sampean melayu ya. Nggih, ngetek jompong orang laut niku. Nah, sampean melayu dioper ndak ketemu. Akhirnya ketemu Pak Musleh iku. Diduga peristiwa ini dilatar belakangi api cemburu pelaku kepada Maisaro. Sementara korban luka, yakni Musleh, menjadi korban salah sasaran. Itu ada 6, berdasarkan keterangan saksi ada 6, yang 1 tidak meledak, yang 5 meledak. Yang 1 mengenai yang sekarang dibawa ke rumah sakit, yang 4 kena rumah. Kini polisi tengah memburu para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Sementara korban luka dirawat di RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran di Jalan Inspeksi Kalimalang Jatinegara Jakarta Timur pada Minggu malam. Belasan remaja berikut 2 bilah senjata tajam berhasil diamankan petugas. Puluhan remaja yang terlibat tawuran di Jalan Inspeksi Kalimalang Jatinegara Jakarta Timur sontak berlarian saat mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Sejumlah remaja berhasil melarikan diri, namun tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan sweeping di sekitar lokasi tawuran. Dari hasil penelusuran petugas menemukan pelaku tawuran yang bersembunyi di tengah pemukiman warga. Kemudian tim sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan dan juga kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan mengamankan 6 orang remaja yang diduga ikut serta dalam tawuran tersebut. Itu antara Sementara itu di kawasan Pelumpung Jatinegara Jakarta Timur, polisi juga mengamankan 5 orang remaja yang akan tawuran bersembunyi di dalam warnet. Petugas yang melakukan penyisiran menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan kelompok remaja tersebut di tengah permukiman warga. Para pelaku tawuran dan barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Jatinegara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasca pengerusakan 1 unit mobil, penganiayaan terhadap pengemudi mobil, aparat Polsek Rapocini Makassar masih memeriksa saksi dan juga mengejar pelaku. Sementara mobil yang rusak parah hingga kini masih diamankan di Mapolsek. Mobil milik korban pengeroyokan oleh geng motor rusak parah dan berada di Mapolsek Rapocini Makassar. Mobil ini ditinggalkan pemiliknya setelah dikepung dan dikeroyok ratusan pengendara motor. Polisi telah memeriksa 4 saksi termasuk pemilik mobil yang terluka akibat dianiaya gerombolan geng motor. Korban dipalang oleh kendaraan lain, yaitu kelompok motor lain, sehingga korban merasa tidak nyaman dan turun dari kendaraannya untuk menyelamatkan diri ke Polsek. Namun pada saat akan menyelamatkan diri, korban ini sempat dilakukan pembusuran, jadi dibusur, kemudian dianiaya bagian kepala, kemudian rekannya juga dianiaya, dan korban sempat menyelamatkan diri masuk ke kantor polisi. Aksi kejar-kejaran dan pengepungan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Sebuah mobil menjadi sasaran pengepungan oleh sekitar 500 pengendara sepeda motor. Pengemudi sempat mengeluarkan senjata replika jenis airsoft gun. Namun bukannya takut, puluhan pemuda malah merusak mobil dan melukai pengemudinya. Karena merasa terancam, pengendara mobil kemudian menyelamatkan diri ke Mapolsek Rapocini. Polisi kemudian mengejar para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Remaja terpidana narkoba ditemukan tewas tergantung di Lapas Anak Bandar Lampung. Usai divisum, keluarga pun mengambil jenazah untuk dimakamkan. Terpidana kasus narkoba yang berumur 16 tahun ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung. Terpidana berinisial DS baru 3 hari menempati lapas anak. Sebelumnya DS ditahan selama 2 bulan di Rutan Menggala. DS diduga depresi. Menurut petugas lapas, keluarga belum pernah menjenguknya di dalam lapas. Setelah ditemukan pada Sabtu pagi, jenazah DS pun divisum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Keluarga kemudian mengambil jenazah untuk dimakamkan. Suruh lihat itu adik kamu apa bukan, katanya digantung diri. Adik apa bukan, ya nanti tak lihatin. Nyampe sini ya, ternyata adik. Iya. Rencana langsung dimakamin. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda kekerasan pada badan jenazah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, seorang pencuri kedapatan makan dan minum di sebuah rumah makan sebelum menggasak puluhan bungkus rokok dan speaker aktif. Aksinya terekam kamera CCTV di rumah makan. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mungkin pepatah ini sesuai dengan aksi MR, pencuri kambuhan yang asik makan dan minum di rumah makan yang disatroninya. Puas makan dan minum, MR lalu menggasak puluhan bungkus rokok dan speaker aktif, lalu kabur melalui pintu belakang. MR tak sadar bahwa aksinya terekam kamera CCTV di rumah makan. Berbekal bukti rekaman CCTV, polisi bergerak menangkap pelaku yang asik tidur di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil amankan sejumlah barang bukti kejahatan. Dari petunjuk CCTV tersebut, kita mendapatkan identitas pelaku. Pelaku udah sering berapa kali? Dari pengakuan pelaku, baru melakukan sekali. Namun dari hasil interogasi di lapangan, mungkin korban sudah 2 atau 3 kali melakukan aksinya. Itu rumah atau toko? Yang dia pada toko tempat makan yang sedang kosong dan diambil loncat dari pagar belakang rumah. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Langgar protokol kesehatan, Rizik Syihab didenda 50 juta rupiah. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.